pemuda-pemudi gereja yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang persekutuan dan komunitas pemuda gereja. Dan dalam kita belajar bersama-sama, ada beberapa hal yang memang muncul dan menjadi pertanyaan. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk, yang telah diberikan kepada saya dari Komisi Pemuda Remaja GKJ Wates. Nah, berkaitan dengan persekutuan dan komunitas pemuda gereja, perlu saya sampaikan bahwa persekutuan itu berasal dari kata Yunani koinonia, dari kata dasar koinos yang artinya berkaitan dengan kebersamaan. Kata lain yang dihubungkan dengan koinonia adalah koinonos, yang artinya sekutu atau kawan sekerja. Dan kata lain yang dihubungkan untuk kata koinonia adalah alelous, yang berarti satu terhadap yang lain, dan kata ini dipakai dengan pengertian hubungan yang timbal balik. Jadi sesungguhnya dalam sebuah persekutuan, mendasar dari kata-kata yang sudah saya sebutkan di awal, ada kait-mengkaitnya dengan sebuah kebersamaan. Dalam persekutuan kita diingatkan bahwa kita adalah sekutu atau kawan sekerja. Dan dalam persekutuan kita juga diingatkan bahwa ada hubungan yang timbal balik. Jadi persekutuan adalah sesuatu yang indah, karena di dalamnya ada kebersamaan, diingatkan bahwa kita adalah kawan sekerja atau sekutu, dan di dalamnya seharusnya ada hubungan yang timbal balik. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, saya pikir ini menjadi sebuah dasar. Pertanyaannya, Pak Pendeta, bolehkah saya meminta satu ayat Alkitab yang paling ampuh tentang ajakan untuk bersekutu? Dari ayat Alkitab, saya ingin membagikan satu ayat dari Injil Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya pikir ini ayat yang pas, yang menjadi pengingat akan persekutuan yang kita bangun di dalam Tuhan. Kata yang baik untuk kita garis bawahi adalah kata berkumpul. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam berkumpul kita diingatkan arti persekutuan tadi, bahwa ada kebersamaan. Dalam berkumpul kita juga diingatkan bahwa kita adalah sekutu atau kawan sekerja. Ketika kita berkumpul di dalam Tuhan, tentu ada hubungan yang timbal balik. Jadi memang
Persekutuan adalah tempat yang sangat baik untuk kita dalam membangun hubungan dengan saudara-saudara seiman kita. Nah, Rasul Paulus mengingatkan tentang sebuah analogi persekutuan di dalam Tuhan dalam sebuah surat yang ditulis untuk jemaat di Korintus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, Rasul Paulus mengingatkan tentang persekutuan atau komunitas orang yang percaya kepada Kristus itu diibaratkan adalah satu tubuh yang memiliki banyak anggota. Satu tubuh yang memiliki banyak anggota. Jadi ketika saudara dan saya itu percaya kepada Kristus, ini adalah persamaan bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Seperti yang tertulis dalam ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi persamaan antara saudara dan saya yang hidup dalam persekutuan adalah kita sama-sama percaya kepada Kristus dan kita satu tubuh. Tetapi kita juga diingatkan dalam satu tubuh itu ada banyak anggota, dan menurut saya ini adalah sebuah perbedaan yang memang harus kita sadari dari awal ketika kita hidup bersama dengan orang lain, baik dalam persekutuan di gereja maupun dalam komunitas-komunitas yang lain. Tentunya dengan kita menyadari dari awal kita adalah bagian yang berbeda dan mungkin tidak sama dengan bagian yang lain, akan meminimalisir kita untuk kemudian kita terjatuh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ibaratnya ora podo, terus kemudian memaksakan diri, sakit hati, bahkan keluar dari persekutuan. Itu sesuatu yang saya pikir tidak bijaksana ketika dilakukan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita berbeda, dan itu disadari sejak awal, tentunya akan mendatangkan berkat dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuan ada hubungan yang timbal balik. Karena di dalam persekutuan kita adalah kawan sekerja yang hidup dalam kebersamaan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita yang hidup dalam persekutuan, dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang berbeda. Saya bacakan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, aku, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata,
Aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Saya meyakini analogi yang dibuat oleh Rasul Paulus membantu jemaat yang ada di Korintus untuk kemudian menyadari di dalam satu tubuh, ketika percaya kepada Kristus, mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda, seperti anggota tubuh yang tidak sama. Oleh karenanya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dengan dasar yang saya sampaikan di awal. Pertanyaan yang pertama, apakah persekutuan dikatakan sah apabila selama persekutuan merasa tidak nyaman dengan orang-orangnya? Saya malah ingin bertanya kepada orang yang bertanya, apakah persekutuan dikatakan sah apabila selama persekutuan merasa tidak nyaman dengan orang-orangnya? Pertanyaan saya, persekutuan yang dibangun itu untuk siapa? Dasarnya apa? Kalau dasarnya dari Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya bahwa persekutuan yang dibangun sebenarnya harus didasarkan bahwa ini kegiatan untuk Tuhan. Jadi sah atau tidaknya itu saya pikir tidak bergantung pada orang-orangnya. Ketika orang-orangnya sudah bersehati membangun sebuah persekutuan dan itu atas dasar Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini itu sudah sah. Tetapi ketika dibangun dengan dasar yang lain, nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan yang patut untuk direfleksikan. Jangan-jangan persekutuan yang kita bangun hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri supaya bisa kumpul-kumpul. Harus dimaknai ulang bahwa persekutuan yang dibangun itu untuk Tuhan, berkumpul di dalam namaku. Ketika berkumpul di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka, dan itu yang sah. Yang kedua, bagaimana caranya PA dengan nyaman apabila ada orang yang tidak kita suka? Jujur saja, selama kita hidup dalam persekutuan dan mengeraskan hati untuk tidak mau menerima perbedaan, selama kita hidup dalam persekutuan, kita tidak akan merasa nyaman. Oleh karenanya caranya adalah tergantung dari kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan ego kita. Karena kenyamanan itu sebenarnya tidak tergantung dari luar, tapi tergantung dari diri kita. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, ketika kita bisa meminimalisir ego kita, maka sesungguhnya sedikit demi sedikit kita pasti akan menikmati indahnya sebuah persekutuan, meskipun mungkin
ada orang-orang yang tidak kita suka di dalamnya. Oleh karenanya penting, saya mengingatkan sekali lagi, penting bagi kita untuk menyadari bahwa dalam persekutuan di dalam Tuhan, kita itu berbeda. Cara pandang, cara berpikir, sifat, sikap, dan lain sebagainya banyak yang tidak sama. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana menciptakan harmoni di tengah-tengah konflik yang sedang dihadapi dalam persekutuan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin membacakan ayat yang digunakan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah analogi. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu semua masing-masing adalah anggotanya. Nah, untuk menciptakan sebuah harmoni dibutuhkan hal untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jika kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain, tentunya kehidupan persekutuan akan harmoni. Kuncinya adalah saling. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menyikapi perbedaan pendapat di lingkup persekutuan? Jika sudah saling memperhatikan satu dengan yang lain, kemudian saling menyadari bahwa kita adalah anggota tubuh yang tidak sama atau berbeda, tentunya akan lebih mudah bagi kita untuk kemudian menyikapi setiap tantangan yang ada. Tentunya tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapat, tapi mungkin banyak hal yang lainnya. Sehingga bagi kita mungkin akan lebih mudah untuk ya sudah, karena kamu dan saya berbeda, kita diciptakan untuk saling memperhatikan. Nah, dibutuhkan kelapang dadaan bagi kita untuk kemudian menyikapi setiap perbedaan itu sebagai sarana bagi kita untuk saling membangun satu dengan yang lain. Dan yang kelima, yang selanjutnya, pertemanan yang terlihat mengasihkan ternyata penuh kebencian dan ejekan di belakang. Bagaimana pendapat, pandangan Bapak? Lah, ini sesuatu yang sebenarnya ironis atau memprihatinkan ketika pertanyaan ini muncul. Karena ibaratnya seperti menanam padi kok tukule suketeki. Artinya bahwa persekutuan yang kelihatan bagus ternyata di belakangnya sangat tidak baik. Nah, kita harus kemudian menyadari bahwa perbedaan-perbedaan yang ada, bahwa tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam persekutuan itu sebagai sebuah sarana bagi kita untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana lagi. Jadi itu adalah tantangan
yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Bagi saya, kalau seumpamanya itu benar, ya mari kita mencoba untuk tidak menjauh, tapi malah kemudian mendekat dan memberikan pemahaman. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi, itu kata firman Tuhan. Dan saya pikir baik ketika itu diterapkan dalam kehidupan persekutuan. Jangan ibaratnya menanam padi terus tukule suket teki. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membuat kegiatan persekutuan menjadi lebih menarik dan memiliki daya pikat untuk pemuda-pemuda gereja. Saya mencoba memahami kehidupan persekutuan. Ketika dalam kehidupan persekutuan harmoni itu terjadi, saling memperhatikan itu bisa diwujud nyatakan dan kemudian bisa dimunculkan, itu sudah menjadi daya tarik. Tapi kala ketika kehidupan bersama saja, ketika geser pendapat kemudian menghilang dan jauh dari persekutuan itu muncul dan dilihat oleh generasi-generasi adik-adik kita, itu mungkin sudah tidak menjadi daya tarik lagi. Oh, ternyata dalam persekutuan gereja itu seperti itu. Oleh karenanya perlu dibangun sebuah komunikasi yang baik antar generasi, sehingga generasi di bawah adik-adik itu kemudian bisa tertarik dan mau ikut ambil bagian dalam pelayanan yang dilakukan oleh Komisi Pemuda dan Remaja. Mereka butuh bukti, mereka butuh sesuatu yang dilihat. Ketika yang dilihat itu bagus, baik, mereka akan mengikuti. Tapi ketika yang dilihat itu sesuatu yang tidak menarik, jangan harap mereka mau kemudian mengikuti. Nah, oleh karenanya penting bagi kita untuk kemudian membangun sebuah komunikasi yang baik dengan generasi-generasi selanjutnya. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah motivasi yang baik yang dibutuhkan dalam bersekutu? Motivasi yang baik dalam bersekutu adalah, menurut pemahaman saya, karena kita hidup atas anugerah dari Tuhan. Nah, kita mengharapkan supaya Tuhan berkenan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain. Mungkin itu bisa kita mulai dari persekutuan yang kita bangun. Persekutuan yang kita bangun jadikanlah sebagai sebuah wadah bagi kita untuk belajar tentang banyak hal. Karena sesungguhnya dalam persekutuan yang sudah kita bangun, kita disatukan di dalam tubuh Kristus dan kita diingatkan sebagai sebuah anggota tubuh Kristus yang tidak sama, yang diharapkan kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi motivasinya adalah ketika kita hidup dalam sebuah persekutuan, ya karena aku telah dikasihi oleh Tuhan, aku akan mengasihi sesamaku, dan itu aku lakukan dalam persekutuanku. Jadikan persekutuan ini sebagai sebuah sarana bagi kita untuk kemudian belajar tentang apa itu persamaan, belajar tentang apa itu perbedaan, belajar tentang kerjasama, belajar tentang kehidupan bersama dengan orang lain, belajar tentang hal yang mungkin menjadikan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati. Demikian sharing yang bisa saya bagikan.
mungkin belum semuanya bisa menjawab pertanyaan saudara-saudari semuanya. Pikirannya bisa membantu bagi kita untuk memahami apa itu persekutuan dan apa itu kehidupan bersama dalam komunitas di gereja. Tuhan memberkati. Amin.